Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube Singkat. Selamat datang kembali di channel YouTube Singkat. Nah, ini adalah video kelanjutan dari penemuan makam yang diduga itu adalah Nabi Zulkifli oleh banyak media. Ya, jelas ya dari video yang kemarin bahwasanya video-video kemarin itu adalah video buatan AI, di mana itu adalah momen saat para arkeolog sedang menggali ataupun mengecek keadaan reruntuhan yang ditemukan di bawah tembok Cina. Kemudian dari foto tersebut masuklah ke aplikasi AI atau website, kemudian jadilah bergerak dan dilebih-lebihkan, katanya ini adalah makam Nabi Zulkifli. Wallahu alam ya, hanya Allah yang tahu. Nah, sebelum kita lebih jauh, di sini ada dua video. Yang pertama adalah video pembongkaran reruntuhan yang berada di tembok Cina, dan satu lagi ada video dari seorang konten kreator yang mengunjungi makam Nabi Zulkifli. Terkait benar atau enggaknya makam tersebut yang dikunjungi tadi, wallahu alam, kita sebagai manusia itu hanya bisa meyakini dan percaya bahwasanya memang ada ratusan ribu nabi dan hanya 25 yang wajib kita pelajari dan kita ketahui. Ini adalah contoh videonya. Nah, ini adalah momen ketika mereka membongkar sedikit demi sedikit reruntuhan itu ya. Nah, di dalamnya terlihat ornamen-ornamen khas Timur Tengah yang ditemukan oleh mereka, para arkeolog tersebut. Nah, ini adalah bentuk-bentuk ornamen yang sepertinya memang khas Timur Tengah, dan beberapa tulisan-tulisan yang katanya itu adalah tulisan Arab. Namun setelah diterjemahkan, itu hanya ada kalimat ataupun kata yang berbunyi Nabi, tapi nggak tahu ini Nabi siapa. Ya, kita hanya bisa berspekulasi saja bahwasanya memang nabi itu banyak, saking banyaknya tersebar luas di seluruh dunia. Ya, tidak menutup kemungkinan bahwasanya nabi ini juga ada yang dari Cina. Ya, wallahu alam bisawab, kan kita hanya berspekulasi, hanya Allah lah yang tahu benar atau enggaknya. Ya, ini seperti ornamen dari Timur Tengah. Nah, kalau ini adalah Erkek Girish. Girish. Iya, pintu masuk laki-laki, masuk. makam yang dikatakan adalah makam Nabi Zulkifli. Di sebelahnya ada makam Nabi Ilyas. Mohon maaf, Ilyasa. Dalam bahasa Arab, makam Nabi Ilyasa dan makam Nabi Zulkifli. Bagusan dari bilian. Nabi Bashar bin Ayub bin Esau bin Ishak bin Ibrahim. Atau biasa disebut dengan Nabi Zulkifli. Nabi Ilyasa. Nah, jadi yang tadi itu yang makamnya Nabi Harun As bin Balkhiyah dan Umar ibn Birijat itu merupakan makam atau kuburan pertama di Ain. Oke. Nah, kalau makam kedua Nabi ini, Nabi Zulkifli dan Nabi Ilyasa, ini asalnya bukan di sini. Ya. Jadi ini tuh dulu ya tahun 1995, pemerintah otoritas setempat itu sedang mau membangun bendungan sungai. Kemudian dibendunglah si sungai sampai kering. Nah, setelah dibendung ternyata di sungai itu banyak bangunan, sisa-sisa bangunan, ada masjid, ada madrasah, ada rumah, ada kuburan dan lain sebagainya. Seperti itu. Akhirnya baru ketahuan gitu loh bahwa di dasar sungai itu ada kehidupan dulunya. Akhirnya dipindahkanlah satu persatu kuburan, dibongkar satu-satu, mau dipindah gitu. Karena kan itu berarti kalau udah jadi bendungannya dibuka kan. Nah, pas waktu dibongkar satu persatu, ternyata ada sebuah jasad yang utuh, seperti dia baru mati kemarin. Jasadnya sama seperti kita ukurnya. Sama seperti apa? Ukurnya sama seperti orang zaman sekarang. Kurang tahu jasadnya seperti apa. Tentunya Ini kan gede banget ya, panjang. Nabi Zulkifli sama Nabi Ilyas ini kan setelah zaman Nabi Ibrahim ratusan tahun. Iya. Nabi Ibrahim Ukurannya seperti kita. Yang makanya saya tadi sudah jelasin kalau menurut salah satu guru saya yang Jamil itu gak ada perbedaan fisik antara, maksudnya besar tingginya itu sama saja antara umat zaman dulu dan sekarang. ya. Oke. Ya, iya, bisa jadi. Nah, kemudian ditelitilah si jasad laki-laki ini siapa gitu, kok
utuh gitu loh. Padahal ini udah ribuan tahun tapi seperti baru mati kemarin. Sudah mulai mengerahkan para ahli sejarah, ahli biologi, ahli forensik, ini itu segala macam, otopsi apa segala macam, ketahuanlah bahwa ini adalah nabi, sebenarnya nabi Ilyas seperti itu. Datanya iya ada. Ya makanya kan mengerahkan para ahli. Gitu. Para ahli sejarah, tafsir, apa kitab segala macam lah pokoknya diarahkan hujah-hujah seperti itu. Tapi dari data sejarah, apakah cocok Nabi Ilyas itu wafat di sini? Wallahu a'lam. Ya, jadi wallahu alam, ya hanya Allah yang tahu apakah ini benar Nabi Zulkifli atau bukan. Bahwasanya kalau kata yang di video tadi, jasadnya ditemukan ketika orang ataupun pemerintah setempat itu ingin membangun bendungan. Kemudian ketika dibendung, ditahanlah air tersebut, kemudian kering, muncullah sebuah kota yang dulunya mungkin itu di sana ada peradaban dan salah satu makam yang jasadnya masih utuh. Kemudian dikerahkanlah seluruh ahli ya untuk mengecek. Ya, konon katanya ini adalah Nabi Zulkifli. Ya wallahu alam ya, terletak ini benar atau enggaknya, kita sebagai umat muslim itu harus meyakini bahwasanya memang ada ratusan ribu nabi yang hidup dari zaman awal mula Nabi Adam sampai terakhir itu Nabi Muhammad. Namun yang wajib kita percaya dan kita ketahui ataupun wajib diimani atau diikuti lah ya lebih jelasnya, itu ada 25. Dan dari ke-25 tersebut ada ratusan ribu nabi yang tersebar luas di seluruh dunia. Ada juga yang mengatakan bahwasanya mungkin nabi ini ada yang dari Cina. Ya mungkin, wallahu alam, karena memang banyak. Kita cukuplah untuk mempelajari 25 tadi. Nah, kalaupun kita bisa mempelajari lebih dari 25 yang wajib kita ketahui, maka itu adalah bonus. Alhamdulillah bahwasanya ilmu kita bertambah. Ya, sekian dulu video kali ini. Apabila ada informasi terupdate terkait dengan reruntuhan yang ada di tembok Cina dan makam Zulkifli atau makam Nabi Zulkifli yang asli, nanti akan kita share lagi di channel YouTube Singkat ini. Jadi terus ikuti dan jangan lupa subscribe channel ini agar terus berkembang di kemudian hari dan memberikan informasi-informasi bermanfaatnya untuk kita pahami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.